nama-nama tersebut nantinya akan Abang datangkan untuk menjadi saksi juga dari pihak Fadil, Bang, yang menguatkan untuk laporan ini, Bang? Iya, mereka sudah menyatakan kesediaannya dan dan teknologi sekarang kan gampang. Tidak mesti nampak muka kan. Dia kirim identitasnya, kemudian dia tahu ceritanya, kan kita bisa nanti mintakan melalui Zoom pemeriksaannya atau melalui daring dan lain-lain. Dan tentulah kami akan mintakan untuk nanti juga diperiksa karena mereka juga katanya sangat peduli dengan LM, kasihan lihat LM dan kasihan juga dengan Fadel. Kasihan juga dengan Fadel. Jadi intinya mereka berkenan untuk menyampaikan keterangan. Hanya teknis nanti kita atur gitu. Karena mereka juga ada kerja, tetapi pada prinsipnya pemeriksaan sidang saja pun sekarang banyak melalui online. Dan nanti pemeriksaan juga akan kami sampaikan, dan bila perlu lembaga-lembaga terkait yang akan kami datangi, ingat ya, kami akan mendatangi, suratnya sudah siap. Saya sudah tanda tangani surat tadi malam untuk ke lembaga-lembaga terkait, apakah KPA, YLPA, Kementerian PPPA, dan juga Dinas Subdit dari Perlindungan Anak DKI Jakarta atau Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kita akan urai gitu. Kita akan urai kasus ini, dan hampir setiap hari saya mendapat jawaban-jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Begitu juga dengan pengakuan pagi ini bahwa saudari LM itu diduga ada berpacaran dengan seseorang berinisial A, dan seperti apa pacaran mereka nanti akan dituangkan dalam pemeriksaan, dan itu sangat membantu bagi kepentingan klien kami, saudara Fadel, yang saat ini posisinya dilaporkan. Kemudian poin yang kedua, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu AKP Nurma, adik saya, selaku PLH Kasih Humas, supaya beliau kalau statement itu jangan sampai melebihi pemeriksaan yang sedang berlangsung. Karena ini sudah dalam proses due process of law, dalam proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Jadi keterangan ibu atau adik saya Nurma ya bahwa barang bukti visum kah, lab darah kah, atau apapun namanya hanya dapat dibuka di pengadilan apabila pertama proses interview, klarifikasi naik menjadi penyelidikan mengumpulkan barang bukti, dua alat bukti yang sah secara hukum, naik kepada penyidikan, gelar penetapan tersangka, kemudian dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan itu juga ada praadjudikasi. Tidak mudah itu, ya. Dan itu juga untuk P21, lalu kemudian disidangkan. Barulah dibuka. Nah, kalau misalnya kami merasa bahwa barang bukti itu kami ragukan, masih dalam tahap penyelidikan, nah kita baru boleh mintakan penetapan pengadilan. Tapi itu panjang. Makanya saya katakan jangan sampai rakyat terdoktrinasi oleh statement-statement saudari NM yang seolah-olah akan memenjarakan Fadel, dan pasti memenjarakan Fadel, pasti masuk penjara Fadel dan ibunya atau ayahnya atau keluarganya. Ini barbar kalimat ini, dan karena itu saya menegur agar sesama lawyer itu ya mbok nasihatilah klien Anda gitu ya. Jangan tiap hari ngomong ini ada barang bukti yang sangat meyakinkan, yang sangat apa ini? Yang sangat meyakinkan atau tidak meyakinkan itu nanti diproses pemeriksaan lebih lanjut oleh penyelidikan dan oleh penyidik. Dan saya sudah sampaikan ke Pak Kapolres juga, kita sudah surati juga Pak Kapolri, Pak Irwasum, Pak Kabar Eskrim, Pak Karawasidik, Pak Kadif Propam, Karopaminal, Kapolda Metro, Irwasda, Kabid Propam, Polda Metro. Kita sudah Kapolres juga. Maksudnya apa? Semua tahapan harus dilalui. Apa itu? Kami pasti meminta gelar perkara khusus yang diatur sesuai dengan Perkap.
Kenapa? Karena kasus ini serius. Maka harus menghadirkan kami, menghadirkan ahli, pihak mereka dan pihak kami. Kemudian, ini harus juga memeriksa saksi yang meringankan, ada charge. Untuk apa? Untuk memberi keberimbangan informasi. Jadi, nggak boleh sepihak-sepihak. Maka saya katakan, lu hampir tiap hari datang ke Polres Metro itu ngapain ya? Kok pengacaranya rutin banget ke sana gitu. Saya tidak oh itu memang tempat orang minta keadilan. Di polisi bukan tempat keadilan, minta keadilan, tempat keadilan itu di kantor pengadilan. Di polisi itu tempat pengaduan, minta pelayanan masalah hukum, perlindungan hukum dan lain-lain. Kalau kita tidak paham, datang ke sana. Kalau Anda terancam jiwa, datang ke sana. Bukan minta keadilan bukan di kantor polisi. Keadilan itu di pengadilan, nanti hakim, ya. Begitu.